Cita-cita narasumber kita yang satu ini cukup sederhana, menjadi pengusaha. Sebuah cita-cita yang ketika itu di tahun 80-an sangat diminati oleh kalangan milenial. Dengan menjadi pengusaha, semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita. Mewujudkan cita-citanya itu, dia memilih kuliah di sebuah perguruan tinggi terlama di kawasan timur Indonesia. Dia pun mengambil jurusan ekonomi. Dalam perjalanan selanjutnya, cita-citanya kemudian berubah. Setelah selesai, dia justru menjadi seorang jurnalis. Tapi bidang yang ditekuni adalah jurnalis bidang ekonomi. Lama-kelamaan, cita-citanya menjadi pengusaha pudar dan profesinya tetap menjadi seorang wartawan. Perubahan itu menjadi titik balik kehidupan seorang narasumber kita kali ini. Kenapa? Menjadi seorang wartawan bukanlah harapan keluarga, termasuk setelah mereka membangun mahligai rumah tangga. Seperti apa pergolakan dalam hidup narasumber kita kali ini? Ayo kita temui beliau. Ayo. Saya lahir tanggal 1 Juni 1991, tepatnya di Kabupaten Maros. Lalu pendidikan SD saya habiskan di Kompleks TNI AU. TNI AU Sriam, sekarang di Bandara. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Makassar. 3 tahun menurut jenjang SMP. Lanjut saya ke SMA Negeri 1 Makassar. Setelah itu saya lulus SMA, saya melanjutkan di perguruan tinggi. Sebenarnya sebelum itu saya pernah tes di beberapa, ya termasuk tentara, jadi namun tidak lulus. Waktu itu ada rame-rame tes santri dan tidak lulus. Lalu saya melanjutkan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi saya lulus di Unhas, Fakultas Ekonomi. Setelah itu 5 tahun kemudian saya lulus dari menjadi sarjana ekonomi. Tapi di dalam perjalanan saya selama di kampus diwarnai beberapa, karena saya memang pernah mencintai tulis menulis. Saya nggak tahu kenapa, ternyata itulah di jiwa saya sampai sekarang yang saya geluti. Awal mulanya sih jadi wartawan, sebenarnya tidak ada kepingin, cuma memang waktu SMA saya paling suka sekali menulis dan membaca cerpen. Cerpen yang saya suka waktu itu ada namanya Majalah Intisari. Kebetulan almarhum bapak saya TNI AU paling suka dan berlangganan Majalah Intisari. Saya paling senang itu baca Majalah Intisari. Dan sampai kuliah saya lepas dari saya membaca buku pengetahuan lainnya. Nah, disitulah keinginan menjadi penulis ternyata berlanjut. Saya beberapa kali tes di berbagai media. Terakhir akhirnya diterima di Harian Fajar itu tahun 90. Pasca jadi mengikuti pelatihan 92, saya sudah terjun menjadi jurnalistik. Kalau ditanya mengenai pengalaman apa yang menjadi jurnalistik, itu sebuah pekerjaan memang yang membutuhkan idealisme kita sekaligus wawasan kita. Yang paling saya senang, kita bergaul di semua golongan, mulai golongan orang kecil sampai dengan yang besar. Dan membuat sebuah sajian berita, memang itu harus memang
dipikirkan sedetail mungkin. Dulu kita wartawan itu sangat memegang teguh dengan prinsip 5W1H. 5W1H itulah yang saya bawa sampai sekarang. Terbiasa harus membuat berita lengkap dengan ininya. Kami tidak memburu kecepatan, tapi memburu akurasi. Di lain pihak, ya tentu dalam persaingan menyajikan sebuah berita itu, disinilah uniknya dan kejelian dan pengalaman yang bisa memenangkan kita dari penyajian untuk bersaing dalam penyajian berita. Penyajian berita itu makanya saya selalu memainkan angel-angel yang menarik untuk menjadikan sebuah berita eksklusif. Sebelum saya masuk jadi wartawan, pernah mendaftar di beberapa juga setelah selesai sarjana, mendaftar di beberapa perusahaan. Akhirnya ada lamaran menjadi wartawan. Itu waktu ya kedudukan wartawan kan sama dengan tidak, ya kurang inilah, sebuah lapangan kerja yang tidak terhitung, tidak masuk dalam daftar untuk pencarian kerja yang bukan idola lah. Begitu menjadi jurnalis, jangankan di lapangan, di kalangan keluarga saya saja tidak mendapat tempat yang bagus menjadi jurnalis. Makanya saya dulu disarankan pihak keluarga, sebagian keluarga setuju lah saya masuk di jurnalistik, tapi saya bertekad, saya bilang sama keluarga, mungkin ini jalan hidup saya, biarlah saya bekerja keras di lapangan jurnalistik. Mungkin sewaktu-waktu saya bisa menembus berbagai sehingga bisa meraih kesuksesan. Tapi itu melalui perjuangan yang panjang sekali. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Kadang itulah suka dukanya menjadi jurnalistik. Liputan pertama yang paling berkesan adalah saat saya disuruh meliput pameran di UNAS. Waktu itu mengenai pameran buku. Dan saya sangat berbahagia sekali ketika selesai meliput, saya buat berita, dan berita saya langsung ditayangkan. Bahagianya bukan main, seolah-olah tidak ternilai itu ketika dilayangkan di koran. Waktu itu saya mulailah saya bertambah semangat itu, apalagi dibekali dengan pelatihan jurnalistik yang selalu saya ini. Dan saya suka sekali menantang mencari berita-berita yang unik. Waktu itu ya berita-berita unik menggeluti berita masih umum waktu itu. Nah, ketika saya dibagi spesifik, saya dioper di bagian bidang menjadi jurnalistik bidang ekonomi. Saya tidak menyangka ilmu pengetahuan saya yang saya dapatkan di kampus ternyata sudah sejalan dengan bidang saya di jurnalistik. Mulailah di situ saya mulai mengenal bagaimana menjadi wartawan ekonomi. Selain cerdas, ya kita harus banyak bergaul dengan dunia usaha. Di situlah saya mengenal banyak pengusaha, dan saya terikut mulai dari pengusaha eksportir, ada perdagangan umum, ada kontraktor apa. Di situlah saya enjoy sekali bahwa ternyata jurnalistik itu tidaklah pandangan orang. Ternyata kalau kita banyak bergaul menambah wawasan, juga menambah banyak kenalan.
Yang paling berkesan sekali lagi, waktu saya ditugaskan menjadi kepala pemberitaan Biro Palu. Itu tahun 93. Samanya waktu itu adalah Gubernur Lamanjido waktu itu. Nah, di sini saya kebetulan bersaing pemberitaan dengan media lain. Waktu itu masih sangat terbatas di Palu, di Sulteng, masih terbatas. Nah, bagaimana saya mendapatkan sebuah berita eksklusif? Pada saat itu bertemu dengan Kajati almarhum Marudi Lopa. Ya, saya bagaimana caranya menghindari teman-teman jurnalis di sana untuk wawancara khusus dengan Marudi Lopa, dan kesempatan itu baru saya dapat ketika Pak almarhum Marudi Lopa itu duduk santai sambil merokok. Saya dekati dan eksklusifnya hanya saya yang mendapatkan suara itu. Saya buru-buru pulang dan membuat berita. Alhamdulillah ternyata berita itu menjadi second headline di koran terbesar di Jawa Timur. Waktu itu Jawa Post. Jawa Post. Disitulah kebanggaan saya, semakin saya bertekad untuk menjadi wartawan yang memang profesional dibilang. Saat itu Baharudin Lopa menjadi Kejagung. Setelah saya mendapatkan berita eksklusif itu dan ditayangkan di Jawa Post, wah, teman-teman jurnalistik pada ini saya, sangat ini sekali saya. Ya sangat, ya tidak mau meliput sama-sama. Gitulah namanya persaingan yang dulu. Ya, saya pikir bagaimana sekarang media menyikapi dunia digital, kembali ke kita bahwa yang tetap dan tetap bertahan orang yang mau menggeluti berita, menjadikan sebuah berita eksklusif. Kalau dulu kita sangat kesulitan, kita sangat mudah karena kurang sarana seperti yang sekarang berdetik pun ada berita, tetapi bukan berarti kita tidak punya peluang. Ada baiknya banyak kita membaca, banyak kita melihat, dan banyak kita belajar bahwa di sela-sela banyaknya berita itu ada terseleksi, ada khas pemberitaan yang belum punya segmentasi. Sebenarnya anak-anak saya bebaskan memilih ini karena kita tidak bisa memaksakan anak-anak juga. Yang penting dia lihat orang tuanya, nyeripaya orang tuanya sehingga bisa menyekolahkan pendidikan lainnya. Itu dari sebuah karya ya namanya jurnalistis. Saat ini saya mau kebetulan dipercaya karena media kami Fajar Group bermitra dengan Polda Sulawesi Selatan. Saya dipercaya untuk menangani majalah bulanan. Ya, begini kira. Spesifik pemberitaan hanya untuk kepolisian. Ya. Kehidupan yang selalu saya ingat adalah jalani saja hidup ini. Jalani saja hidup ini seperti air yang mengalir. Sembari jangan lupa berdoa. Berdoa karena dari berdoa itu kita bisa menjalani hidup ini seperti air yang mengalir. Dan jangan lupa berdoa karena jalan yang lurus itu akan berjalan dengan baik kalau kita iringi dengan doa. Sebenarnya kita kalau mau hidup tenang, kita kembali biasakan. Orang bilang kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Orang bilang puasa sunat itu orang hebat, tidak. Kalau orang sudah terbiasa, ya biasa-biasa saja. Sama dengan orang bersedekah. Kalau orang biasa bilang di dompetmu hanya uang 10.000, langsung kau sumbangkan semua ke sesedekah, orang bilang hebat sekali. Tidaklah.
Tetapi kalau kau lakukan, ya di dalam dirimu, ya biasa saja. Tapi orang sudah menilai hebat karena orang juga tidak bisa melakukan. Terasa berat. Segala sesuatu kalau dibiasakan, apalagi hal yang baik itu perlu memang dipelihara. Kata-kata ala bisa karena biasa, dan berbuatlah yang biasa itu, berbuatlah yang baik-baik semua. Dan yang punya amalan misalnya bersedekah, salat tahajud, tadarus, bersilaturahmi sama orang. Kalau dibiasakan itu jadi biasa. Anggaplah termasuk bergaul di zaman medsos sekarang, dibiasakan memilih-milih yang baik-baik saja. Gitu tuh. Orang bilang dulu tahajud itu sangat susah sekali. Sekarang sudah banyak orang yang bisa tahajud. Dulu orang bilang puasa itu Senin Kemis, hebat sekali. Siapa? Sekarang banyak orang bisa. Karena itu kan dimulai dari kebiasaan. Kata kuncinya, banyak-banyaklah berbuat baik dimulai dari sebuah kebiasaan.